Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revita Nada Juanika Putri. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM akhir 036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum saya perancangan dan analisis inverter sine wave menggunakan metode SPWM. Oke, masuk ke latar belakang. Inverter adalah perangkat elektronika daya yang mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Masalah utama pada inverter sendiri, di mana tipe gelombang kotak adalah distorsi harmonisa yang tinggi, yang berisiko merubah beban induktif seperti motor atau trafo. Solusi dari ini sendiri yaitu menghasilkan sine wave yang pure melalui metode SPWM atau sinusoidal pulse width modulation untuk menghasilkan gelombang identik dengan listrik PLN. Mungkin metode SPWM itu apa sih? Jadi metode SPWM sendiri adalah memanfaatkan timer dari microcontroller itu untuk mengatur duty cycle secara yang dinamis. Program ini akan menghitung nilai sinus melalui tabel lookup pada setiap sampel waktu. Nilai ini kemudian diubah menjadi duty cycle dari 0 sampai dengan 100%, sehingga rata-ratanya membentuk output yang gelombang sinus yang kontinu. Kemudian kita masuk ke konsep dasar LC filter. LC filter ini adalah sinyal SPWM yang dihasilkan masih kotor, sehingga diperlukan adanya LC filter. Nah, induktor ini berfungsi untuk menahan perubahan arus yang mendadak dan meloloskan frekuensi yang rendah 50 Hz. Sementara itu, kapasitor akan membuang noise frekuensi tinggi dari karir PWM ke ground, di mana penggabungan keduanya ini akan menciptakan jalur impedansi rendah khusus untuk frekuensi 50 Hz. Nah, pada praktikum ini kami menggunakan dua jenis controller, yaitu Arduino Mega 2560 dan juga Wemos Lolin 32 S2 Mini. Perangkat pendukung lainnya meliputi driver BTS 7960, trafo, power supply 12 volt, serta induktor serta kapasitor sebagai filternya. Kemudian monitoring sinyalnya itu, bentuk gelombangnya itu akan kami lakukan menggunakan osiloskop Hantek DS05102P. Kita langsung masuk saja ke pengujian yang pertama, di mana pengujian pertama ini dilakukan menggunakan Arduino Mega. Tahapan pengujian pada Arduino Mega ini ada 3, di mana yang pertama ada tahapan 10 skenario otomatis, kemudian pengujian LC filter, dan juga yang ketiga pengujian tanpa filter. Masuk ke pengujian parameter 10 skenario pada Arduino Mega. Variasi dilakukan dengan frekuensi PWM mulai dari 10 kHz sampai dengan 50 kHz, serta variasi frekuensi sine wave dan duty cycle untuk melihat respons secara dinamis. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung nonton video praktikum kali ini ya. Oke, di sini yang pertama kita menuju ke platform I/O. Nah, di sini kita klik new project. Nah, kemudian new project. Terus di sini kita ketikkan sine wave to gas 9. Nah, kita memilih boardnya karena di sini kita memakai Arduino Mega. Kita pilih Arduino Mega ini, terus kemudian finish. Nah, kita akan menunggu proses inisialisasinya seperti itu. Terus saya sudah menyiapkan script seperti ini. Supaya dia langsung bisa memproses. Nah, kenapa di sini 2? Karena kan saya meminta dia untuk membuatkan program untuk ISP dan juga Arduino Mega. Nah, dia langsung membuatkan 2. Nanti jika kita memakai salah satunya saja, ini bisa langsung
dihapus atau dibuat komen saja. Ini di allow. Bahkan main CPP-nya sudah berubah juga. Seperti ini. Dimana mungkin saya akan menjelaskan dulu program main CPP-nya. Ini untuk inisiasi ketika kita mau menggunakan Arduino Mega, sementara ini digunakan untuk Arduino ESP32. Nah, ini untuk inisiasi variabel awal untuk SPWM, data cycle-nya, frekuensinya, dan kemudian frekuensi PWM-nya. Terus ini setup dengan serial bagian 115.200. Terus ini adalah rumusnya. Nah, selanjutnya ada program untuk tampilannya. Kita menggunakan GUI. Mungkin untuk melihat langsung kita run saja. Nah, programnya tertampil seperti ini. Di sini digunakan untuk mengatur port nantinya. Terus ininya untuk mengatur frekuensinya, dan dia bisa melakukan percobaan secara otomatis. Namun tidak bisa dilakukan karena saya belum terhubung ke Arduino Mega. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan menonton video praktikumnya. Oke teman-teman, jadi tahap pertama praktikum ini tuh adalah melakukan pengujian 10 skenario otomatis untuk mengecek logika program SPWM pada microcontroller. Untuk alat yang dibutuhkan sendiri terutama pasti ada laptop untuk aplikasi SPWM, kemudian ada Arduino Mega 2560, ada driver BTS 7960, terus ada trafo, ini ada osiloskop. Terus selain itu kita butuh yang namanya power supply untuk sumber dayanya. Nah, pada tahap ini tuh kita akan mengatur grafik osiloskop akan berubah mengikuti input dari GUI-nya, dimana kita melakukan variasi secara otomatis. Pas frekuensi PWM-nya naik hingga 50 kHz, kerapatan pulsa pada layar osiloskop akan makin padat. Selain itu, untuk perubahan duty cycle akan mempengaruhi amplitude kumpulan pulsa sesuai dengan pola sinus yang dihitung. Nah, seperti ini ada pola sinusnya. Oke, mungkin penjelasan mengenai percobaan yang pertama sudah cukup. Kita langsung masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu praktikum menggunakan LC filter. Nah, pada LC filter ini kita tetap menggunakan SPWM controller. Terus kita tetap menggunakan Arduino Mega 2560. Namun ada tambahan dimana kita memakai induktor L dan kapasitor non-polar. Nah, terbukti bahwa setelah melewati induktor dan kapasitor ini, grafik osiloskop itu berubah menjadi pure sine wave yang sangat mulus. Filter LC ini berhasil meredam frekuensi karir sehingga menyisakan frekuensi dasar dengan tegangan peak to peak-nya yang masih dengan nilai yang bagus. Nah, masuk ke pengujian ketiga, dimana di sini tuh dia nggak pakai namanya LC filter, jadi dia nggak pakai kapasitor dan induktor. Kelihatan kalau grafik osiloskop menunjukkan bentuk SPWM yang asli, yang sangat kasar dan bergerigi. Tuh, nggak kayak yang tadi kan? Dari video tadi dapat dilihat perbandingan memakai filter LC dengan tidak memakai filter LC. Nah,
Untuk bentuk gelombangnya sendiri tuh kelihatan kan tadi kalau yang tanpa LC filternya sangat kasar, bergerigi dan juga penuh harmonisa. Sementara dengan LC filter, sinus akan lebih murni, halus dan juga stabil. Selain itu pada noise frekuensi pada tanpa LC filter dia akan sangat tinggi di antara 13,5 kHz sampai dengan 25 kHz. Sementara pada rangkaian yang memakai LC filter, dia mempunyai noise frekuensi PWM yang berhasil ditekan sepenuhnya. Sementara itu, pada tegangan PK-to-PK, pada tanpa LC filter mengalami lonjakan yang sangat ekstrim hingga 652 volt akibat switching yang cepat, sementara dengan LC filter hanya teratur kisaran sekitar 41,2 volt. Mungkin kita langsung masuk ke pengujian selanjutnya yang menggunakan Wemos Lolin 32 S2 Mini atau ESP32. Tujuannya tuh untuk menguji kemampuan controller dengan kecepatan proses yang lebih tinggi. Dimana pada pengujian Wemos Lolin ini kita hanya melakukan pengujian 10 skenario, dimana ada mulai dari frekuensi PWM yang diubah sampai dengan duty cycle-nya yang diubah. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan nonton video berikut ini. Berikut ini adalah dokumentasi hasil uji grafik osiloskop untuk skenario 1 hingga 10 menggunakan ESP32. Terlihat bagaimana modulasi sinyal tetap konsisten meskipun pola sinus frekuensi karir ditingkatkan hingga 75.000 kHz. Oke, hasil pengujian Wemos Lolin S2 Mini ini menunjukkan bahwa keunggulan utama dari ESP32 adalah clock speed yang tinggi sehingga mampu mendukung frekuensi PWM hingga 75.000 kHz. Hasil pengujian pada skenario 9 sampai dengan 10 menunjukkan pembentukan sinyal yang lebih presisi dan rapat dibandingkan controller pada 8 bit standar. Nah, kita masuk ke penghujung dari video ini, dimana sudah mencapai kesimpulan. Teknik SPWM berhasil diimplementasikan dengan mengubah nilai sinus menjadi duty cycle PWM secara kontinu melalui tabel lookup pada microcontroller. Pengujian otomatis membuktikan bahwa sistem kontrol mampu merespon perubahan frekuensi dan frekuensi sine wave secara real time. Kemudian rangkaian filter LC mutlak diperlukan karena tanpa filter output memiliki lonjakan tegangan ekstrim hingga 652 volt serta noise frekuensi yang sangat amat tinggi di kisaran 13,5 ribu Hz sampai dengan 25.000 Hz. Dengan kualitas output, apabila menggunakan LC filter, sinyal kasar itu berhasil dihaluskan menjadi pure sine wave dengan tegangan peak to peak-nya 41,2 volt yang lebih stabil dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa Wemos Lolin 32 memberikan performa yang lebih tinggi dengan kemampuan frekuensi carrier mencapai 75.000 kHz, jauh melampaui Arduino Mega yang diuji hingga 50.000 kHz. Mungkin presentasi kali ini itu saja. Saya mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.